Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anindya Cika Aprilia dari jurusan Bisnis Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir semester, yakni kampanye edukasi dan aksi untuk pengurangan emisi karbon di lingkungan kampus dan lingkungan sekitar. Latar belakang fenomena permasalahan terkait SDGs, Climate Action. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh dunia saat ini. Penyebab utamanya dari perubahan iklim global adalah tingginya emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk energi, transportasi, dan deforestasi. Ini menurut IPCC pada tahun 2021. Menurut laporan Government Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius sejak era pra-industri, dan jika tidak ada tindakan signifikan, suhu ini akan mencapai 1,5 derajat Celcius atau lebih pada pertengahan abad ini. Konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sudah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah dan diprediksi akan terus meningkat jika tidak ada upaya mitigasi yang signifikan. Konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer ini mencapai rekor tertinggi pada tahun 2021, yakni bisa mencapai 14,7 per million. Angka ini 2,3 ppm lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Negara-negara maju yang berkembang masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk energi yang menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Menurut laporan Global Carbon Project, emisi CO2 global mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022. Dengan sektor energi menjadi kontribusi terbesar, Indonesia sebagai negara yang populasinya terbesar di Asia Tenggara berkontribusi cukup besar terhadap emisi karbon. Walaupun negara ini sudah memiliki sumber daya alam yang melimpah, potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan sebagai energi yang digunakan untuk bergantung energi fosil, minyak, dan batu bara. Aksi terhadap perubahan global ini sangat penting, apalagi di aktivitas di kampus seperti penggunaan listrik, transportasi, konsumsi energi, dan pembangkit energi fosil terus memperburuk dampak perubahan iklim yang sudah semakin nyata. Namun, dengan adanya perubahan iklim yang semakin baik, banyak kalangan generasi muda dan kampus yang belum pernah menyadari urgensi isu ini. Aksi terhadap perubahan iklim menjadi sangat mendesak karena dampaknya yang semakin nyata dan luas. Jika tidak ada tindakan segera, perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki, baik dari lingkungan maupun kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan memperkuat kapasitas adaptif masyarakat terhadap perubahan iklim. Dengan adanya pendidikan dan kesadaran tentang dampak perubahan iklim dan pentingnya pengurangan emisi karbon di lingkungan kampus yang masih terbatas ini, kampus sebagai pusat pengetahuan dan inovasi perannya strategis dalam membentuk sikap tindakan positif terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pentingnya untuk mendorong pengurangan emisi karbon melalui kebijakan yang berfokus pada edukasi, aksi nyata, dan iklim perubahan perilaku di kalangan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Kemudian terkait rumusan permasalahan, yakni berdasarkan pada fenomena atau permasalahan SDGs atau climate action, kita dapat merumuskan masalah yang diidentifikasi, yakni bagaimana mahasiswa dapat mengidentifikasi sumber emisi karbon di lingkungan kampus mereka dan mencari dampak yang dihasilkan dari emisi karbon tersebut. Apa saja langkah sosial konkret yang dapat diambil oleh komunitas kampus untuk mengurangi ataupun meminimalisir emisi karbon di lingkungan kampus sekitar, dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam emisi karbon di lingkungan kampus sekitar. Dari hasil temuan yang kita dapat melalui wawancara, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran terhadap lingkungan di kalangan mahasiswa masih banyak yang masih perlu ditingkatkan.
banyak mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami dampak dan pentingnya menjaga lingkungan, sehingga perlu kampanye edukasi yang lebih insentif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka. Selain itu, pendidikan karakter juga menjadi salah satu salah satu solusi yang menanamkan cinta terhadap lingkungan yang harus dimulai sejak dini. Karena menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara. Penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti motor listrik, panel surya, dan kompor induksi juga masih menjadi solusi penting untuk mengurangi emisi karbon. Dalam hal ini, kampus perlu menyediakan fasilitas yang mendukung untuk penggunaan teknologi tersebut. Sehingga kita harus menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari bela negara yang tidak hanya mempertahankan kedaulatan dari ancaman negara, tapi juga melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Hal ini relevan dengan program pemerintah menuju net zero emission pada tahun 2060, di mana mahasiswa diharapkan untuk berkontribusi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk mendukung energi terbarukan melalui aksi nyata di kampus dan lingkungan sekitar. Wawancara ini menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam kampanye, edukasi, dan aksi nyata untuk mengurangi emisi karbon dengan meningkatkan kesadaran memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan membangun karakter peduli lingkungan. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kemudian dalam hasil temuan yang didapatkan melalui hasil observasi lapangan yang didukung dengan metode observasi non-partisipasif dan dokumentasi visual dan digital menunjukkan beberapa temuan penting terkait pengurangan emisi karbon di lingkungan kampus. Dari hasil pengamatan yang kita peroleh, bahwa penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil masih menjadi sumber utama emisi karbon di kampus. Dengan area parkir yang didominasi kendaraan pribadi, selain itu konsumsi energi listrik di gedung-gedung masih tinggi, dengan minimnya penerapan teknologi hemat energi atau energi terbarukan. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian karena meskipun beberapa kampus menyediakan tempat sampah terpilah, penggunaannya belum optimal, sehingga sistem pengelolaan sampah terpadu belum diterapkan secara luas. Perilaku mahasiswa, dosen, dan staf kampus menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan masih rendah. Banyak mahasiswa yang belum memanfaatkan fasilitas ramah lingkungan dengan baik, seperti tempat sampah terpilah, dan lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum atau ramah lingkungan. Kampanye edukasi lingkungan yang dilakukan baik secara offline maupun seminar dan workshop maupun secara digital melalui media sosial belum sepenuhnya efektif dalam menarik perhatian dan partisipasi mahasiswa. Infrastruktur kampus yang mendukung penggunaan emisi karbon seperti panel surya, jalur sepeda, atau transportasi ramah lingkungan juga masih terbatas di sebagian besar kampus. Namun beberapa kampus telah memulai langkah positif dengan mengadakan aksi nyata seperti reboisasi, pengolahan sampah, dan penggunaan plastik secara dipakai meskipun skalanya masih kecil. Kemudian, dari hasil temuan yang didapatkan melalui observasi pada gambar tersebut juga menunjukkan bahwa temuan ini seperti foto tempat sampah terpilah yang tidak digunakan dengan benar, area parkir yang dipenuhi kendaraan bermotor, dan panel surya yang digunakan beberapa gedung tertentu. Kampanye digital melalui media sosial juga kurang menarik perhatian mahasiswa karena strategi komunikasinya yang kurang efektif. Berdasarkan teman ini, diperlukan upaya lebih insentif untuk menghasilkan kesadaran lingkungan, memperluas penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam kegiatan akademik dan non-akademik di kampus. Kemudian solusi yang ditawarkan dalam mengatasi hal ini adalah berdasarkan dari hasil wawancara dan juga observasi lapangan, ditemukan bahwa kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa, dosen, dan staf kampus masih rendah, serta infrastruktur kampus yang mendukung pengurangan emisi karbon masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang terintegrasi dengan meningkatkan kesadaran lingkungan, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong aksi nyata dalam pengurangan emisi karbon. Ini yang pertama adalah dalam aksi edukasi. Kampus dapat mengintegrasikan materi tentang perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan ke dalam kurikulum atau program pelatihan mahasiswa. Selain itu, seminar workshop rutin yang dinarasumber oleh ahli dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dampak emisi karbon dan solusi apa yang dilakukan. Program karakter juga penting untuk menanamkan nilai cinta lingkungan sejak dini dalam melalui kegiatan seperti menanam pohon dan ulang sampah dan lomba inovasi lingkungan.
Kampanye edukasi dan aksi nyata juga menjadi bagian penting dari solusi ini. Kampanye digital yang kreatif seperti video pendek, infografis, dan tantangan ramah lingkungan di media sosial dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa. Selain itu, poster dan pamflet offline yang dapat disebarkan di area kampus untuk mengingat mahasiswa tentang pentingnya mengurangi emisi karbon. Aksi nyata seperti individualisasi, pengolahan sampah, dan pengurangan plastik sekali pakai juga perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan mahasiswa secara langsung. Kemudian, solusi yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur ramah lingkungan juga menjadi prioritas kampus dalam menyediakan jalur sepeda, parkir khusus sepeda, dan mendorong penggunaan transportasi umum seperti bus kampus atau LRT. Selain itu, penggunaan energi terbarukan seperti panel surya di gedung-gedung kampus dapat mengurangi konsumsi energi berbahan bakar fosil. Pengolahan sampah yang terintegrasi juga perlu diterapkan dalam menyediakan tempat sampah terpilah di seluruh area kampus dan membangun sistem pengolahan yang mendukung daur ulang. Kemudian solusi yang keempat adalah kebijakan dan insentif diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku kampus dapat menerapkan kebijakan pengurangan kendaraan pribadi seperti hari bebas kendaraan serta memberikan insentif kepada mahasiswa atau staf aktif yang aktif dalam kegiatan lingkungan. Kemudian solusi yang ditawarkan yang terakhir adalah memonitoring dan evaluasi. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan program. Kampus perlu melakukan evaluasi rutin terhadap dampak program, mengadakan survei kesadaran lingkungan, dan membuat laporan tahunan tentang upaya yang dilakukan untuk pengurangan emisi karbon. Dengan pendekatan yang integrasi ini, kampus dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah, lingkungan yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon secara signifikan. Sehingga rancangan solusi ini bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang lebih ramah lingkungan melalui pendekatan edukasi, kampanye, pengembangan infrastruktur, kebijakan, dan evaluasi berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen kampus, baik mahasiswa, staf, ataupun dosen. Sehingga terciptanya mendukung pemerintah net zero emission pada tahun 2060 dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Atau refleksi pribadi dengan terus meningkatkannya, perubahan iklim menjadi tantangan terbesar di dunia saat ini, sehingga menurut saya perlu kita semua sadar pentingnya pengurangan emisi karbon baik kampus maupun lingkungan sekitar. Dengan adanya pengurangan ini, kami mengharapkan agar tidak terdampak adanya cuaca ekstrem dan bencana banjir maupun kekeringan. Perlu adanya dukungan dari semua pihak agar dapat mewujudkan banyak edukasi dan aksi pengurangan emisi karbon ini. Penggunaan transportasi umum juga sangat penting untuk mengurangi emisi karbon dalam area kampus. Kita dapat menggunakan fasilitas mobil, kita memberikan fasilitas kampus seperti bus atau LRT dengan baik, misalnya kampus menyediakan sepeda bus untuk mobilitas mahasiswanya. Kita perlu memanfaatkannya dengan baik sehingga membawa dampak yang baik juga. Dan selain itu, lihat administrasi juga bisa menggunakan website dan penggunaan pengurangan kertas, memanfaatkan email, website kampus. Hal ini agar dapat mengurangi emisi karbon di kampus dan memberikan contoh yang baik dalam penggunaan lingkungan serta perubahan iklim. Dari presentasi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa proyek kampanye edukasi dan aksi pengurangan emisi karbon di kampus dan lingkungan sekitar yang dilakukan oleh kami ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, mendorong aksi nyata dan pengembangan solusi konkret dalam mendukung SDG nomor 13 tentang penanganan perubahan iklim melalui metode kualitatif seperti wawancara, observasi lapangan, dan kampanye digital. Proyek ini berhasil mengidentifikasi sumber utama emisi karbon di kampus, seperti penggunaan kendaraan bermotor dan konsumsi energi yang tidak efisien, serta rendahnya kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa. Solusi yang diusulkan mencangkup edukasi melalui kurikulum dan seminar, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, kampanye kreatif dan efektif, setiap kebijakan dan insentif untuk mendorong perubahan perilaku dan pengurangan emisi karbon di kampus dan lingkungan sekitar. Proyek ini juga menekankan pentingnya kolaborasi, adaptasi, dan kesadaran sosial dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, sekaligus mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan lingkungan. Nah, berikut ini merupakan contoh poster yang akan kami lakukan saat aksi dan saat aksi edukasi dan kampanye edukasi dan aksi untuk pengurangan emisi karbon di kampus dan lingkungan sekitar. Seperti ini.